film yang bikin saya semangat untuk nulis buku diary. Nulis buku diary yang artinya kita menulis buku harian, mencatat peristiwa-peristiwa penting, mengungkapkan perasaan kita, cerita tentang kejadian hari ini, dan banyak lagi. Nah, tenang aja, saya nggak akan spoiler isi ceritanya. Jadi buat yang belum nonton, silakan aja nonton gitu ya. Jadi nggak akan ada spoiler apapun. Yang mau saya bahas adalah film ini ngajarin kita betapa pentingnya untuk menulis buku diary. Bahkan menulis buku diary itu bukan untuk kelegaan diri sendiri, tapi juga bisa meningkatkan bonding kita bareng keluarga, bareng anggota keluarga kita, ibu dan anak, kakek dan cucu, bahkan itu disampaikan di film ini. Yang pertama, ada seorang kakek, dia menuliskan kenangan-kenangannya bersama anaknya. Anaknya udah meninggal, jadi anaknya itu udah punya anak lagi, dan itu sangat bermanfaat banget buat cucunya. Karena dengan begitu cucunya jadi tahu bagaimana sosok ayahnya itu sendiri, karena anaknya masih kecil, masih SD. Terus juga si kakek, si ayah itu dia memiliki rasa bersalah terhadap anak yang udah nggak ada itu, sehingga dia menuliskan kisah-kisah cinta, cerita jasa yang udah dilakukan sama anaknya sebagai seorang tentara itu di buku hariannya. Berita-berita di koran itu digunting, terus ditempel, ditulis cerita apa di sana. Nah, buku itu selanjutnya diberikan ke cucunya, dan itu sangat powerful banget. Cucunya seneng banget karena dengan begitu dia jadi tahu sosok ayahnya itu seperti apa. Jadi sebelumnya si kakek dan cucunya ini nggak terlalu deket. Lewat sebuah buku itu si cucu tahu bahwa kakeknya tuh sayang banget sama dia gitu. Terus cucunya juga merasa berterima kasih, kakek udah mengabadikan momen, mengabadikan cerita cinta tentang ayahnya. Jadi mereka jadi deket banget, jadi bondingnya jadi kuat gitu. Yang tadinya kaku gitu ya, si cucu ngerasa bahwa kakeknya itu sering marah-marah, malah jadi sekarang jadi lengket banget. Nah, selanjutnya si anak kecil ini dia suka juga nulis buku diary tentang dia cerita ibunya yang sibuk bekerja, tentang keinginannya, dia pengen apa, kemudian tentang kangennya sama ayahnya, itu dituliskan di buku diary. Dan ternyata buku diary itu dibaca sama ibunya. Ibunya jadi tahu tentang apa sih sebenarnya yang dirasain, yang diinginkan sama anaknya, sehingga saat ibu mewujudkan apa yang diinginkan anaknya tanpa anaknya mengatakan secara langsung ke ibu, anaknya jadi seneng banget dan surprise banget, kok ibu tahu gitu apa yang aku inginkan, padahal ibunya memang baca buku diary itu. Sehingga bonding mereka makin kuat karena apa yang dirasakan sama anak itu tersampaikan lewat buku diary itu. Kita nggak pernah tahu usia kita sampai kapan. Harapannya dengan kita rajin menuliskan buku diary, ada pesan yang bisa kita sampaikan ke orang-orang yang kita tinggalin kalau kita udah nggak ada. Dan semoga tulisan itu bisa menemani mereka, mengobati rindu mereka terhadap kita. Bisa juga mungkin menemani mereka gitu lewat momen-momen berharga yang kita abadikan lewat tulisan, atau bahkan mungkin kalau mereka duluan yang udah nggak ada, saat kisah mereka kita abadikan itu bisa mengobati rindu kita sendiri gitu. Bahkan bukan hanya tentang orang lain, saat kita mengabadikan momen untuk diri kita sendiri tuh kita jadi tahu, oh ternyata aku tuh udah melewati peristiwa ini, oh ternyata aku udah bertahan sampai sejauh ini tuh aku udah kuat, udah keren banget gitu. Untuk mengapresiasi diri, untuk mengingatkan diri bahwa perjalanan aku udah sampai sini gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh sederhana ya, tapi powerful banget karena manusia itu punya penyakit lupa. Jadi cara kita mengobati lupa itu dengan menulis, teman-teman. Jadi teman-teman kapan mau rutin lagi nulis buku diary? Mungkin dulu waktu masih kecil sering nulis buku diary. Dulu saya nulis buku diary-nya itu
yang dulu masih pakai gembok-gembokan yang sebenarnya kalau di kuat gitu aja tuh udah lepas gitu ya, kuncinya kecil sekali, yang sekarang mungkin terasa kuno gitu kalau mau nulis buku diary seperti itu. Tapi kita sekarang udah punya smartphone gitu ya, punya handphone yang bisa kita bawa kemana aja, kita bisa nulis di mana aja tentang perasaan kita, tentang kegelisahan kita, tentang keinginan kita, tentang doa kita gitu ya, bisa kita tuliskan. Kalau nggak bisa nulis ya udah kita voice note aja. Sekarang kan udah ada ya aplikasi notes gitu, kita rekam terus kemudian dia akan nulis sendiri. Nah, di Nulis Yuk itu ada event untuk teman-teman diajakin nulis selama 30 hari. Jadi 30 hari teman-teman akan diajak untuk nulis bareng. Jadi tulisan itu bisa untuk self healing, bisa juga menjadi jalan teman-teman ngumpulin naskah untuk bikin buku solo gitu ya. Terus juga bisa untuk mengukur kemampuan, karena nanti tulisannya tuh dapat scoring gitu loh, dapat hasil, karena nanti di akhirnya kita bakalan wisuda bareng. Kemudian juga bisa untuk berkompetisi, karena nanti untuk yang jadi penulis harian terbaik itu akan dapat uang sebesar 1 juta. Terus untuk 9 orang terbaik itu akan dapat hadiah untuk kelas menulis selanjutnya. Seru banget, dan yang jelas kita bakalan kumpul satu grup sama orang-orang yang sevisi ya, yang punya visi dan misi sama kayak kita untuk rutin nulis harian. Oke teman-teman ya, semangat terus untuk mengabadikan momen, untuk nulis tentang apa yang kamu rasain, apa yang kamu inginkan. Mudah-mudahan tulisan ini bisa bermanfaat dan semoga bisa jadi amal jariah buat kita. Amin ya rabbal alamin.